terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok dari bagian luar mobil. Padahal, menurut pengakuannya, di sepanjang jalan itu, tidak ada seorang pun yang terlihat berjalan kaki. Tetapi, beberapa detik kemudian, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Menurut Syahril, si isi mobil langsung terdiam. Istrinya pun semakin menggenggam erat tangan Syahril. Halo guys, Luraik di sini. Selamat datang di Ruang Obrolan Malam episode pertama yang berjudul Pengantin ini mengabaikan pantangan di tanjakan pengantin. Lalu terjadi sesuatu yang tak terlupakan. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Ada banyak jalan di Indonesia yang dikenal bukan hanya karena medannya yang berbahaya, tetapi juga karena cerita-cerita yang terus hidup di tengah masyarakat. Sebagian orang menganggapnya sebagai mitos, tetapi sebagian lainnya memilih untuk mempercayainya. Karena menurut mereka, cerita-cerita itu muncul bukan karena tanpa alasan. Malam ini, aku akan mengajak kalian menuju sebuah jalan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebuah tanjakan yang hingga hari ini masih menyimpan satu pantangan, khusus bagi pasangan yang baru saja menikah. Masyarakat mengenalnya sebagai tanjakan pengantin. Konon, pasangan pengantin yang melewati jalan ini dianjurkan untuk turun dari kendaraan sebelum memasuki tanjakan. Sebagian orang melakukannya karena menghormati tradisi. Sebagian lagi menganggap semua itu hanyalah suatu kebiasaan lama yang tak perlu diwaspadai. Namun, beberapa hari yang lalu, aku menerima sebuah email dari seseorang yang meminta identitasnya untuk dirahasiakan. Menurut pengakuannya, ia dan istrinya pernah memutuskan untuk mengabaikan pantangan tersebut. Dan sejak malam itu, ada satu kejadian yang hingga sekarang masih sulit untuk mereka lupakan. Kalau begitu, mari kita mulai ceritanya. Email itu dikirim oleh seseorang yang bisa kita sebut saja namanya sebagai Syahril. Menurut cerita dari Syahril, kejadian itu terjadi kira-kira sekitar 3 tahun yang lalu, di mana hari itu seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan bagi dirinya. Ia baru saja menikahi perempuan yang sudah sekian lama menjadi pendampingnya. Acara pernikahannya berlangsung lancar. Keluarga berkumpul, tamu berdatangan, tidak ada sesuatu yang terasa aneh. Menjelang sore, setelah semua rangkaian acara selesai, Syahril dan istrinya memutuskan untuk pulang menuju rumah keluarganya di wilayah Kabupaten Garut Selatan. Di dalam mobil saat itu terdapat 4 orang, di mana Syahril sendiri yang menyetir. Terus istrinya duduk di kursi depan. Sementara itu, ibu mertua dan seorang paman duduk di kursi belakang. Suasana di dalam mobil masih dipenuhi dengan tawa. Mereka membahas jalannya acara pernikahan. Sesekali mereka tertawa ketika mengingat tingkah lucunya para tamu. Tidak ada firasat apapun. Perjalanan berlangsung normal. Hingga akhirnya, mobil mulai memasuki kawasan perbukitan. Pepohonan di sisi jalan semakin rapat. Rumah-rumah warga makin jarang terlihat, dan jalanan perjalanan mulai berubah menjadi jalanan tanjakan yang berkelok-kelok. Di tengah perjalanan itu, ibu mertua Syahril tiba-tiba memecah keheningan. Sebentar lagi kita sampai di tanjakan pengantin. Kalimat itu membuat semua yang ada di dalam mobil pun menoleh. Syahril pun hanya mengangguk pelan sambil terus berfokus untuk mengemudi. Namun beberapa detik kemudian, ibu mertuanya kembali berbicara. Nanti sebelum masuk tanjakan, kalian turun dulu sebentar. Syahril pun sempat tersenyum kecil. Baginya, permintaan itu terdengar cukup aneh. Turun? Memangnya kenapa, Bu? Tanyanya. Ibu mertuanya pun tidak langsung menjawab. Beliau hanya memandang ke arah jalanan di depan, lalu berkata dengan nada yang tenang. Memang begitu pantangannya dari dulu. Istri Syahril yang sejak tadi diam, hanya tersenyum tipis. Ia lalu berkata, Mama memang selalu bilang begitu kalau ada pengantin baru yang lewat sini. Syahril pun kembali tersenyum. Dalam pikirannya, pantangan seperti itu hanyalah cerita turun-temurun yang masih dipercaya sebagian orang. Ia memang pernah mendengar nama tanjakan pengantin, tetapi ia sama sekali tidak mengetahui asal-usulnya, apalagi mempercayai cerita-cerita yang beredar tentang tempat itu. Baginya, jalan tetaplah jalan. Selama mobil dalam kondisi baik,
dan ia mengemudi dengan hati-hati, tidak akan terjadi apa-apa. Karena itu, Syahril memutuskan untuk tetap berada di balik kemudi tanpa menghentikan mobil, tanpa mengikuti pantangan yang baru saja diingatkan oleh ibu mertuanya. Saat itu, ia sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan kecil yang dianggapnya sepele akan menjadi awal dari pengalaman yang hingga hari ini masih terus ia ingat. Menurut pengakuan Syahril, setelah memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan, mobil mereka mulai memasuki tanjakan yang dikenal masyarakat sebagai tanjakan pengantin. Awalnya, tidak ada sesuatu yang terasa berbeda. Mesin mobil masih terdengar normal. Lampu utama menyinari jalanan yang mulai gelap. Sesekali mereka berbincang, meski tidak seramai sebelumnya. Namun, semakin jauh mereka memasuki kawasan itu, suasana perlahan berubah. Kabut tipis mulai turun. Padahal saat itu, hari belum benar-benar malam. Syahril sempat berpikir bahwa kabut di daerah pegunungan memang hal yang biasa. Karena itulah, ia tetap melanjutkan perjalanan tanpa sedikit pun merasa khawatir. Di dalam mobil, tidak ada lagi yang berbicara. Keheningan mulai mengambil alih. Yang terdengar hanyalah suara mesin dan gesekan ban dengan jalan yang mulai terasa lembab. Beberapa menit kemudian, ibu mertua Syahril kembali memecah suasana. Namun kali ini, beliau berbicara dengan suara yang jauh lebih pelan. Jangan ada yang menoleh ke arah kiri. Kalimat itu pun membuat Syahril sedikit heran. Ia sempat melihat ke kaca spion. Wajah ibu mertuanya terlihat sangat tegang. Tatapannya terus mengarah lurus ke depan. Syahril pun ingin bertanya tentang alasan di balik ucapan itu. Istrinya justru malah menggenggam erat tangannya. Namun genggamannya terasa jauh lebih kuat dari biasanya. "Mas," ucap istri Syahril dengan lirih. "Kenapa? Entah kenapa aku jadi gak enak." Syahril pun mencoba untuk menenangkan istrinya. Syahril pun mengatakan, mungkin semua itu hanya karena mereka terus memikirkan pantangan yang baru saja dibicarakan. Namun, beberapa detik kemudian, hal pertama yang benar-benar membuat dirinya merasa ada sesuatu yang tidak biasa pun terjadi. Radio mobil yang sejak awal perjalanan memutar lagu dengan suara pelan, tiba-tiba berubah menjadi suara desisan panjang. Syahril pun mencoba untuk mengganti saluran. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada satu stasiun pun yang tertangkap. Yang terdengar hanya suara desisan yang memenuhi seluruh kabin mobil. Karena merasa terganggu, Syahril pun akhirnya mematikan radio itu. Dan justru setelah radio dimatikan, keheningan di dalam mobil malah justru terasa semakin menyesakan. Menurut Syahril, ia mulai merasakan sesuatu yang sangat sulit untuk dijelaskan. Seolah-olah ada seseorang yang ikut berada di dalam mobil. Bukan terlihat, bukan terdengar, tetapi perasaannya begitu kuat. Ia sempat melihat ke arah kaca spion tengah. Ibu mertua dan pamannya masih duduk di kursi belakang. Tidak ada siapa-siapa lagi. Namun, entah mengapa, ia merasa seperti sedang diawasi. Syahril pun berusaha untuk mengabaikan perasaan itu. Ia kembali fokus mengemudi, hingga tiba-tiba istrinya berbicara dengan suara yang bergetar. "Mas, ya, tadi kayaknya ada orang yang berdiri di pinggir jalan. Yang ia lihat hanya pepohonan, kabut, dan kegelapan yang mulai menyelimuti jalan. Tidak ada siapapun." Ia kembali menatap ke arah depan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin saja ilusi karena cahaya lampu mobil yang mengenai batang pohon. Namun, belum sempat rasa tenangnya kembali, ibu mertuanya kembali berkata. Kali ini, nada suaranya terdengar lebih tegas. "Sudah, jangan lihat kemana-mana, fokus saja ke depan." Syahril pun mengangguk pelan. Ia mulai menggenggam setir dengan lebih erat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, dan tepat ketika mobil hampir mencapai puncak tanjakan, mobil itu tiba-tiba kehilangan tenaga. Suara mesin masih terdengar. Lampu mesin menyala, namun mobil seperti ditahan oleh sesuatu. Syahril pun mencoba menginjak pedal gas dengan lebih dalam. Jarum RPM-nya pun naik. Tetapi mobil hanya bergerak dengan pelan. "Loh, kok begini?" gumamnya dengan pelan. Belum sempat dia memahami apa yang sedang terjadi, terdengar suara ketukan. Tok, tok,
tok dari bagian luar mobil. Padahal, menurut pengakuannya, di sepanjang jalan itu, tidak ada seorang pun yang terlihat berjalan kaki. Menurut pengakuan Syahril, suara ketukan itu terdengar sangat jelas. Tok, 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 bukan berasal dari dalam mesin, bukan pula dari bagian belakang kendaraan, melainkan seperti ada seseorang yang sedang mengetuk pelan kaca jendela sisi sebelah kiri mobil. Syahril pun refleks menoleh. Namun, di balik kaca itu, tidak ada siapapun, hanya kabut yang semakin tebal dan pepohonan yang berdiri diam di tengah tebalnya kabut dan gelapnya malam. Ia pun kembali memfokuskan pandangannya ke depan, berusaha meyakinkan dirinya bahwa suara itu mungkin berasal dari ranting pohon atau kerikil yang mengenai bodi mobil. Tetapi beberapa detik kemudian, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Menurut Syahril, si isi mobil langsung terdiam. Istrinya pun semakin menggenggam erat tangan Syahril. Sementara itu, ibu mertuanya terlihat terus berkomat-kamit membaca doa. Syahril pun mulai mencoba untuk menghidupkan kembali radio, berharap suara musik mungkin bisa sedikit menghilangkan ketegangan. Namun, radio tetap tidak menangkap siaran apapun. Yang terdengar hanyalah desisan panjang yang sesekali terputus oleh suara seperti orang berbisik. Syahril pun buru-buru untuk mematikannya lagi. Belum sempat suasana kembali tenang, mobil itu mendadak mati. Lampu utamanya masih menyala, tetapi mesin benar-benar berhenti di tengah tanjakan. Syahril pun mencoba untuk menyalakan kembali mesin mobil. Sekali gagal, 2 kali masih gagal. Semakin sering ia mencoba, semakin besar rasa panik yang mulai memenuhi seisi mobil. Menurut pengakuannya, saat itulah pamannya yang sejak tadi diam perlahan menoleh ke arah jendela sebelah kiri. Wajah pria itu tiba-tiba berubah menjadi sangat pucat. Tatapannya tidak berkedip, seolah sedang melihat sesuatu. "Jangan lihat," ucap ibu mertuanya dengan suara yang sangat pelan. Namun, semuanya sudah terlambat. Pamannya masih terus memandang ke arah luar. Beberapa detik kemudian, ia langsung memalingkan pandangannya, lalu berkata lirih, "Tadi ada perempuan yang berdiri di sana." Tidak ada yang menjawab. Suasana di dalam mobil malah semakin mencekam. Syahril sendiri memilih untuk tidak melihat ke arah yang dimaksud. Ia hanya terus berusaha untuk menghidupkan kembali mobil. Dan tepat pada percobaan berikutnya, mesin akhirnya menyala. Tanpa berpikir panjang, Syahril langsung menginjak pedal gas. Mobil itu perlahan bergerak meninggalkan tanjakan. Anehnya, setelah beberapa puluh meter meninggalkan lokasi tersebut, radio yang sebelumnya hanya mengeluarkan suara desisan kembali normal dengan sendirinya. Mesin mobil juga kembali terasa ringan, seolah tidak pernah mengalami kejadian apapun. Sesampainya di rumah, ibu mertuanya hanya berbisik singkat, "Makanya kalau orang tua sudah mengingatkan, jangan dianggap remeh." Syahril pun tidak menjawab. Ia masih berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya mereka alami di malam itu. Lalu keesokan harinya, ia membawa mobil tersebut ke bengkel. Menurut mekanik, tidak ditemukan kerusakan apapun. Mesin dalam kondisi baik, aki pun normal, tidak ada masalah yang bisa menjelaskan kenapa mobil itu tiba-tiba kehilangan tenaga di tanjakan pengantin. Syahril juga mengaku masih belum tahu apakah semua yang dialaminya malam itu hanyalah kebetulan, efek kelelahan setelah acara pernikahan, atau memang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Tanjakan pengantin sendiri hingga sekarang masih dikenal sebagai salah satu lokasi yang memiliki cerita dan pantangan yang hidup di tengah masyarakat Garut. Sebagian warga memilih untuk tetap mengikuti tradisi saat melintasi tanjakan tersebut. Sebagian lainnya menganggap sebagai bagian dari cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Apapun sudut pandang kalian, kisah seperti ini menunjukkan bagaimana sebuah tempat dapat menyimpan sejarah, kepercayaan, dan pengalaman yang terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apakah pengalaman Syahril ini benar-benar berkaitan dengan pantangan yang ia abaikan?
atau hanya rangkaian kebetulan yang terjadi pada malam itu? Biarlah masing-masing dari kita yang menilainya sendiri. Itulah cerita yang dikirim oleh narasumber mengenai pengalamannya saat melintasi tanjakan pengantin. Sekali lagi, cerita ini merupakan pengalaman yang dituturkan oleh narasumber kepada kami. Sementara itu, tanjakan pengantin memang dikenal memiliki legenda dan pantangan yang berkembang di tengah masyarakat setempat. Kalau menurut kalian, apakah hal yang dialami oleh Sheryl itu hanyalah kebetulan? Atau justru ada kaitannya dengan pantangan yang selama ini dipercaya oleh warga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian punya pengalaman menyeramkan di tempat-tempat yang terkenal angker atau penuh legenda, kalian juga bisa mengirimkannya. Siapa tahu cerita kalian akan menjadi pembahasan berikutnya di ruang obrolan malam. Sampai berjumpa di kisah selanjutnya, dan selamat malam.